orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu dengan berjalan bermalu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi makan sebagai imbalan atas kebaikanmu karena telah memberi minum." Ketika Musa mendatangi ayahnya Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya mengenai dirinya, dan dia Syuaib berkata, "Janganlah engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair kepada Teh Syifa yang sudah membacakan Quran surat Al-Qasas ya. Shadaqallahul Adzim, semoga dengan dibacakannya Al-Quran tadi menambah keberkahan acara di hari ini. Salah satunya adalah meningkatnya keimanan kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal, sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Insya Allah semoga mendapatkan keberkahan baik yang baca maupun mendengarnya. Oke, berkaitan dengan talkshow hari ini yang kemudian oleh panitia diberikan tema yaitu Muslimah Berkarir Surga, Masya Allah ya, berkarya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau saya baca topik ini, tema ini ya, saya jadi teringat suatu hadis ya, ada seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa wanita yang baik itu?" Ya, kemudian Rasulullah menjawab, ya, "Idza salat mar'atu khamsaha." Jadi ketika wanita itu atau istri itu mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, jika dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan yang menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan yang menaati suaminya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, udkhulul jannah, ya, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Jadi insya Allah dalam Islam pun juga diperbolehkan ya wanita berkarya, ini dalam Quran Al-Qasas tadi ya, intinya ya diperbolehkan ya. Jadi anaknya dua wanita tadi adalah anak dari bapak ya yang kemudian mempunyai hambatan ya untuk memberikan minuman ternak, dan akhirnya ya diperbolehkan dan oleh Nabi Musa ya dibantu ya. Maka itu insya Allah menjadi dasar bahwa wanita dalam Islam boleh berkarya, hanya saja sesuai dengan hadis tadi ya, yang menjadikan profesinya itu mendekatkan kita kepada Allah dengan terjaga sholatnya, terjaga puasanya, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya. Nah, insya Allah ya, itu tidak akan menghalang kita untuk masuk ke surga. Ini konsepnya, rumus suksesnya, nanti gerak taktisnya, gerak teknisnya kita akan diskusi bersama Teh Meida, Syafira, dan Teh Milda Tapiska. Oke, tapi sebelum kita diskusi bersama, izinkan saya untuk membacakan CV yang insya Allah akan dibantu oleh panitia untuk membacakan CV singkat Teh Meida. Ya. Baik, Teh Meida Syafira, STMT ya, aktivitasnya sebagai berumah tangga, pembicara seminar dan talkshow tentang remaja, hijab dan muslimah, duta lingkungan ya. Dan Masya Allah luar biasa, dan di riwayat pendidikannya sebagaimana yang tertera di slide ya, dan Masya Allah beliau mempunyai prestasi banyak sekali ya. Ini sangat menginspirasi. Mahasiswa berprestasi ITENAS Bandung jurusan Teknik Lingkungan tahun 2008, mahasiswa berprestasi ITENAS Bandung jurusan Teknik Lingkungan tahun 2010, dan wisudawan dengan
ujian cum laude. Barakallah. Untuk Teh Syafira saya izin menyapa. Assalamualaikum Teh Maida. Nah, Teh Syafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya siapa nih? Teh Muja. Muja. Oke, Teh Muja. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, nah ini masa teman ya, Masya Allah ya, ini karir sinematografi. Nah ini ya, saya pertama kali nih berjumpa dengan Teh Maida, bukan berjumpa ya, tahu nama Teh Maida ketika Teh Maida bergabung ya, memerankan Husna ya, di Ketika Cinta Bertahan. Ya, 1 dan 2. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini bisa bersapa ya, sekalipun secara daring gitu ya. Baik, kemudian untuk talkshow ini ada 2 materi, ada Teh Melda. Apakah Teh Melda hadir? Sudah hadir? Sambil saya cek. Belum ya? Oke, belum. Oke, baik. Sembari menunggu Teh Melda, ini beliau sebagai seorang dosen ya, dan sekarang sedang menempuh ya studi S3 ya di Hokkaido University. Baik, sembari menunggu Teh Melda gitu ya, saya ingin menyapa dulu ini ya kepada Teh Syafira, boleh ya Teh? Oke. Jadi Teh manggilnya Teh Syafira ya? Maida, Syafira. Teh Maida. Maida. Bebas ya. Jadi sebenarnya kami ya, saya punya kesamaan sama Teh Maida. Mungkin Teh Maida juga bingung, apa ya kesamaannya? Sama-sama perempuan ya nggak ya pasti. Benar. Teteh dulu ini ya, teknik lingkungan ya, ITB, magisternya. Baik, sama-sama. Saya juga di Magister Teknik Lingkungan ITB, masuk Januari 2018. Yang Prof. Indri ya, Teh? Siapa? Saya pembimbingnya. Oh, pembimbingnya. Ya, Prof. Mindri. Oh, bukan. Pembimbing saya waktu itu sama Prof. Henry. Oh, iya. Baik-baik. Kalau yang nguji, bukan ya? Bukan yang nguji. Aduh, saya lupa. Putri. Kemudian siapa lagi ya? Saya lupa 2 lagi. Ya, Putri. Yang jelas istrinya Pak Prof. Henry itu nguji. Baik. Oke ya. Kesamaan ternyata sama perempuan dan teknik lingkungan gitu ya. Saya pikir sama-sama Prof. Indri. Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ini ya sebenarnya kami bertiga ini ya, sama Teh Milda mungkin belum join, sama-sama punya kesamaan Teh. Sama-sama memiliki nama dengan awalan M. Oh, ya. Kemudian Melda dan Muja ya, kalau disingkat jadinya M3 ya. Tapi bukan produk Indosat ya, ini asli produk ITB tercinta. Masya Allah. Jadi mari kita doakan juga Bapak Ibu kita, Bapak Ibu dosen ya, yang sudah mengajar kita adalah ilmu yang berharga ya, sehingga kemudian kita bisa dan mampu hari ini juga tidak terlepas dari apa yang beliau ajarkan dan doakan. Gitu. Oke, baik, panitia bisa kita mulai dulu, boleh? Oke, ya, gitu ya. Baik, sudah dijawab ya. Gitu. Baik Teh, sambil menunggu Teh Melda ini ya, karena beliau mungkin selisih 2 jam ya dari sini ya, karena posisinya di Jepang, ya di Jepang gitu. Teh Melda, pertama kali ya akhirnya terjun di dunia entertain ya, kemudian Masya Allah ya, jadi mompreneur gitu ya, dan berbagai banyak aktivitasnya gitu ya. Apa motivasi terbesar ya Teteh gitu ya, terus berkarya dan bermanfaat di bidang ini ya, di bidang entertain ya, dan entrepreneur gitu ya, mungkin bisa sharing bersama kami. Iya, pertama memang kita harus punya strong why ya saat kita memilih sesuatu, karena pasti yang kita pilih membutuhkan komitmen ya, membutuhkan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Makanya penting kita punya strong why, apalagi misalnya teman-teman semua di sini pasti punya mimpi ya. Semakin kita bisa jelas gitu ya dengan strong why kita, semakin mudah untuk diaplikasiin. Misalnya tadi kenapa sih Teh Maida gitu, saya kenapa mau milih tadi. Pertama, kenapa saya mau masuk dunia entertain? Itu sebenarnya saya nggak ada bakat acting. Tapi saya memang dari kecil tuh saya suka banget membaca gitu ya. Bahkan kayak banyak banget buku di rumah sampai ibu saya pusing ngelihat buku gitu ya. Kayaknya
saya kalau punya uang nih, uang saya habis itu kalau nggak ke buku atau ke tanaman. Uang saya habisnya ke situ gitu. Jadi kalau harta-harta berharga itu nggak banyak, tapi uang dan tanaman atau nggak buku gitu ya. Itu uang saya habis ke sana gitu. Sampai sekarang nih ya. Cuma karena punya anak sekarang akhirnya skala prioritas. Jadi awalnya dari baca buku karya Kang Abik ya, dari ayat-ayat cinta waktu itu, kemudian saya udah baca soalnya. Ibu saya tahu saya suka baca dan saat saya masuk kuliah 2006 ayah saya pensiun, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi timbul gitu ya motivasi dalam diri itu kayaknya saya harus menghasilkan uang. Saya harus punya uang untuk bantu orang tua meskipun ya alhamdulillah meskipun akhirnya lebih terbatas gitu ya. Secara finansial, tapi alhamdulillah ya kok dengan wasilah tadi masuk entertain ya bisa bayar kuliah sendiri gitu ya, bisa beberapa hal tadi ya terakomodir gitu ya, hobi-hobi tadi nggak usah minta orang tua lagi gitu ya, terus bisa ya keperluan kuliah akhirnya bisa dihandle lah dengan di dunia entertain. Terus pekerjaan lain karena apa ngerasa saya pernah ketemu Kang Sano nggak ya? Pernah ya mungkin ya. Kang Sano, alum ya, jadi beliau waktu itu saya jadi moderator salah satu acara apa namanya TLITB gitu, beliau bilang sama saya, kamu ingat nggak cuplikan film Spider-Man? Iya ya saya nonton gitu yang bagian mananya Kang gitu ya, bagian sebelum omnya meninggal gitu, pamannya kan ceritanya ditembak ya secara nggak sengaja gitu. Sebenarnya si penjahatnya setelah kita nonton di sequelnya nggak sengaja mau nembaknya gitu ya, ketembak, dan dia bilang gitu ke keponakannya yang jadi Spider-Man itu, semakin besar kekuatan kamu, semakin besar tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi artinya apa? Beliau bilang kamu punya sesuatu yang orang nggak punya. Mungkin maksudnya adalah saya jadi public figure gitu ya. Jadi punya power yang tanda kutip ya saat itu sebenarnya bisa menginfluence banyak gitu. Jadi gunakan kekuatan itu gitu. Jadi akhirnya ya udah dengan kesempatan yang ada. To be honest, saya orang introvert ya. To be honest, jadi sebenarnya kalau nggak punya strong why ya nggak pengen-pengen juga sih punya banyak aktivitas. Tapi karena tadi ya, Allah udah titipkan nih saya satu opportunity yang saya miliki untuk lebih banyak itu manfaat yang bisa saya berikan gitu. Jadi kenapa mengecilkan diri gitu ya, padahal udah dikasih potensi banyak nih sama Allah, kenapa nggak break limit itu gitu. Udah datang ya Teh Mildanya? Alhamdulillah sudah hadir ya. Oke. Boleh disapa dulu Teh Milda. Ya, assalamualaikum Teh Milda. Waalaikumsalam Teh. Ya, salam kenal Teh Meida ini. Iya, Masya Allah. Sebuah kebahagiaan sekali kita bisa bertemu di sini gitu. Iya, Masya Salam Allah. kenal Teh. Iya. Kita beda-beda negara nih by the way. Saya masih di Indo, masih di Indo Teh. Oke. Konnichiwa Teh Milda. Ya, benar kayak konnichiwa ya. Teh Meida lagi di mana ini? Saya lagi di Sydney di Australia. Jadi sekarang saya udah ikut suami pindah sini. Oh, sih ya baik. Di Sydney sama ya Teh Meida ya? Atau plus berapa ya di Sydney dengan Indonesia? Sekarang karena winter kita beda lebih cepat 3 jam. Jadi sekarang udah mau jam 5. Ini jadi kita harus mengefektifkan waktu ini ya. Alhamdulillah ini bukan kebetulan tapi Allah mentakdirkan ya perjumpaan dari bumi belahan manapun ya karena satu ini ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah gitu. Baik, tadi saya sudah menyapa Teh Meida nih Teh Milda gitu ya. Isi sekarang sedang menempuh S3 di Hokkaido. Ini mungkin saya boleh dibocori nih Teh Milda. Panggilnya apa ya? Ini karena dari ini ya, Uni Milda ya. Teh, kopi, susu. Uni ya? Oh, sebetulnya saya Ayu, saya orang Jambi Oh, sebetulnya. masih lain ya. Jadi akhirnya saya juga belum kenal-kenal banyak ya. Oke, Ayu ya. Oke, Ayu. Iya, salam kenal Teh. Ya baik, alhamdulillah. Ini kita sebenarnya sama juga ini ya. Ayu Milda ini ya. Kita sama apa ya? Sama saya dengan Ayu Milda ini punya kesamaan sama-sama apa ya? Award di LPDP. Tapi saya aware nggak ya? Oh iya.
Iya, Saya mohon terakhir. maaf Teh, mungkin kita pernah ketemu sebelumnya kali Iya. ya, tapi Ya, alhamdulillah. Jadi kita punya kesamaan semuanya nih Teh Melda dan Teh Meida ya. Ya, 3M ya atau M3A. Boleh disampaikan ya motivasi terbesar sehingga mengukuhkan niat mengiltizamkan diri berangkat S3 gitu ya ke Jepang ini apa ini Teh Melda ya dengan usia masih muda lah ya gitu. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore sih kalau di sini waktunya dan selamat siang waktu Indonesia teman-teman. Salam kenal semuanya dan mungkin ada yang di sini pertama kali kita bertemu dan mungkin beberapa juga sudah sering berinteraksi dengan saya baik di saat di ITB atau mungkin setelah di ITB. Kalau ditanya apa motivasi terbesarnya untuk kuliah lagi, nah, tahun 2018 itu saya mencoba, alhamdulillah diberikan awal kesempatan untuk bekerja di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nah, di Pusat Penelitian Fisika LIPI ini kebetulan sekali alhamdulillahnya saya dipercayakan untuk mengoperasikan alat karakterisasi material yang Mhm. saat itu adalah alat paling mahal di Indonesia. Jadi alat itu dibeli dengan harga 17 miliar oleh pemerintah Indonesia dan ditempatkan di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nah, saat itu saya mendapatkan apa ya, satu titik balik mungkin dalam kehidupan keimanan saya gitu. Karena saya adalah orang yang logik, eh, orang yang membutuhkan segala sesuatu itu harus butuh alasan ilmiah dan harus butuh dianalisa terlebih dahulu gitu karena saya Paham. berasal dari kehidupan laboratorium. Jadi ketika mengoperasikan alat tersebut, saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya lihat dengan mata telanjang gitu. Nah, misalnya contoh sederhananya gitu, mungkin ada teman-teman di sini juga dari bidang sains, pasti kita mengenal istilahnya nanopartikel, Mhm. nanoteknologi gitu. Itu adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lihat dengan mata. Tapi dengan Mhm. alat, dengan tingginya teknologi, semakin bagus teknologinya, semakin tinggi teknologinya dan semakin mahal harganya, maka kita bisa melihat sesuatu yang sangat indah ada di dalam sana gitu. Itu saya bisa melihat berbagai macam bentuk material. Jadi kalau misalnya di kehidupan nyata kita ada bunga, ada taman, ada yang seperti buah dan ada sebagainya. Nah, di dalam material itu juga sebetulnya ada hal-hal seperti itu. Kadang material itu dia membentuk seperti bunga, macam-macam bentuknya dan itu Mhm. sangat-sangat indah sekali. Nah, di situ saya meyakini bahwa saya kayak mendapatkan inspirasi gitu. Eh, Iya, di dunia ini tidak semuanya bisa kita lihat dengan mata, terutama Mhm. misalnya untuk ketuhanan dan keimanan atau surga dengan neraka. Tuhan, surga, neraka itu memang tidak bisa kita lihat dengan mata. Bukan berarti dia tidak ada, hanya saja dia berbeda dimensi dengan kita. Mhm. Mungkin suatu saat gitu kita butuh, kita bisa menuju ke sana gitu. Kalau bagi kita Muslim untuk menuju ke sana kan harus melewati kematian dulu gitu. Nah, mungkin kematian di sini itu kalau di bidang saya itu samalah dengan alat karakterisasi gitu. Jadi untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu, kita butuh sesuatu yang lebih hebat dulu dari kita gitu. Jadi bukan berarti kalau kita nggak bisa melihat sesuatu itu nggak ada gitu. Jadi sejak itu saya berpikir bahwa oh iya, semakin saya belajar gitu, saya menemukan banyak sekali jawaban-jawaban yang saya pertanyakan selama ini dalam hidup saya. Di dalam Al-Qur'an misalnya, saya, kenapa harus begini, kenapa misalnya ada di dalam Al-Qur'an itu surat Mhm. misalnya tentang yang berceritakan tentang besi, kenapa harus besi, kenapa ini. Ternyata dengan saya mempelajari sains, dengan saya makin belajar itu saya tahu, kenapa Allah memilihnya itu besi, kenapa yang disebut itu tidak emas gitu atau logam yang lain yang lebih mahal gitu. Itu semua ada alasannya secara ilmiah dan itu bisa digambarkan gitu dan itu bisa disebutkan. Jadi karena itu saya memutuskan untuk mendalami ilmu material dan saya menyenangi gitu dengan segala kesulitan dan kerumitan yang ada di dalamnya. Saya menyukainya karena dengan semakin saya mempelajari, saya mendapatkan banyak sekali jawaban atas pertanyaan keimanan saya terhadap agama. Mungkin itu teh kali motivasi terbesarnya. Ya, paham.
Oke, terima kasih ini Ayu Melda ini ya. Wah, saya ya ikut kuliah ini ya terkait dengan apa ini ya? Sains ya, sains dan kembali lagi dengan kepercayaan kita yaitu Islam ya. Jadi mungkin sains dan agamaku. Wah, ini ya. Berapa SKS ini ya kalau di convert. Oke, baik. Tadi saya mengambil ya benang merah bahwa ya alasan untuk kemudian mengambil profesi hari ini menjadi Teh Meida sebagai artis dan entertain gitu ya, entertain dan entrepreneur gitu ya. Teh Meida dengan penelitian research ya sebagai seorang dosen dan melanjutkan studi ya. Saya meyakini bahwa kalau dilihat secara kasat mata ini adalah perkara dunia, tetapi dalam hati lubuk paling dalam pasti insya Allah sebagai seorang manusia yang bertuhan ya kita punya misi ya, punya misi kebaikan gitu ya. Jadi ibaratnya ada aktivitas duniawi yang bermisi akhirat gitu ya. Sebagaimana Khadijah ya sebagai pedagang yang luar biasa, tapi jangan tanyakan bagaimana kedermawaannya Khadijah gitu ya. Kemudian Bunda Aisyah yang mungkin lebih banyak di rumah tapi menjadi konsultan para Khulafaur Rasyidin gitu ya. Kemudian Ummu Waraqah Al-Ansariyah ya, seorang sahabiah ya, seorang wanita ini ya, tetapi mendapatkan lisensi langsung oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Qur'an. Artinya ya harus keluar juga dari aktivitas rutinitas biasa. Nah, ini mungkin yang saya tanyakan adalah ini bagaimana ya cara untuk tetap konsisten tadi ya Teh Media sudah menjawab sebenarnya di awal ya kita harus konsisten. Nah, mungkin bisa disampaikan teknisnya ya Teh. Bagaimana cara untuk menjaga konsistensi ya menjalani profesi dengan membawa dua misi ini ya dunia dan akhirat yang akhirnya husnul khatimah. Jadi boleh disampaikan ini ya. Mungkin Teh Meida kita lanjut ke Teh. Iya, jadi kalau tadi ya tadi ngeliat Ayu Melda ya tadi ya CV-nya. Coba kalau kita ingat gitu ya saat kita bikin penelitian di lab kan cari konsistensi itu susah ya. Itu baru skala kecil loh. Skupnya kecil apalagi hidup kita yang lebih luas gitu. Yang nggak bisa kita prediksi di lab aja yang kita rancang, kita nggak bisa bikin konsistensi itu gitu terjadi terus-terusan, kita nggak bisa selalu dapat data yang kita harapkan ya nggak sama apalagi di hidup kita gitu. Jadi apa yang bisa kita dapat moral story-nya gitu, berarti ada hal atau faktor X di luar kekuasaan kita, tapi bukan berarti faktor X tadi menghambat kita untuk memberikan yang terbaik ya enggak. Jadi kan dalam Al-Quran kita diminta untuk bertawakal ya. Tawakal itu bukan pasrah kan, pasti teman-teman udah tahu deh. Jadi ada kisahnya Imam Ahmad, waktu itu saya ikut kajian, salah satu ustadz menyampaikan, jadi murid-muridnya nanya kepada beliau, apa sih, kalau nggak salah ya mau dikoreksi apakah Imam Ahmad atau ulama yang lainnya, tapi seingat saya Imam Ahmad, beliau ditanya teman-temannya, murid-muridnya apa sih, wahai guru gitu ya, namanya tawakal. Oke, sekarang kita bikin perlombaan lari dulu deh gitu ya, lomba lari. Ternyata berapa putaran tuh udah banyak yang kecapean gitu ya, tapi beliau juga ikut lari di dalamnya. Padahal usia beliau bukan usia muda lagi gitu ya. Sampai akhirnya beliau pingsan. Nah, terus ditanya sama muridnya, dibanguninnya gimana cara supaya beliau bisa siuman lagi. Kemudian murid-muridnya, apa maksudnya gini perlombaan lari sampai engkau mengorbankan diri gitu ya. Nah, ini yang namanya tawakal gitu ya. Kita berjuang gitu ya sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, sama saat kita menginginkan konsistensi itu terjadi, ya kita ikhtiar, kita berdoa, kemudian kita minta ada knowledge juga, karena nggak mungkin ya kita beribadah nggak ada knowledge, pasti ibadah kita tertolak ya. Karena apa syaratnya ibadah kita diterima? Yang pertama harus Rasulullah contohkan, ada dicontohkan sama Rasulullah. Yang kedua ada dalilnya gitu ya, ada dalilnya Allah perintahkan gitu, memang benar-benarnya. Artinya kita juga saat ingin konsisten kita harus punya knowledge gitu, gimana caranya. Ya pertama kita tadi ya udah tahu pakemnya bahwa apa Allah minta kita cuma beberapa kok. Allah minta kita jadi hamba Allah yang baik, Allah minta kita jadi khalifah, artinya perbuatan kita mengerucut pada itu. Jadi teman-teman semua apapun aktivitasnya, as long as itu diikat ya pada yang Allah harapkan dalam fungsi penciptaan kita sebagai manusia, insya Allah kita akan menemukan solusi. Meskipun konsistensi itu berat ya, karena yang namanya godaan bagi kita untuk melenceng ya dari apa fungsi tujuan penciptaan Allah kepada kita tuh banyak, apalagi di era akhir zaman sekarang ya, banyak banget.
Misal saya di sini nih, apa challenge-nya? Saya memang tidak bekerja ya di Australia ini gitu ya, tapi saat saya keluar rumah gitu ya, saat saya berinteraksi ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan value yang saya yakini kebenarannya gitu ya. Dalam Islam tidak sesuai value-value Islam gitu ya. Tapi it's okay, namanya dunia kok. Dunia ini kalau kata guru saya bilang bukan habitat kita. Jadi so it's normal kalau kita nggak merasa nyaman. Sangat normal karena habitat kita aslinya bukan di sini gitu. Jadi wajar kalau kita ngelihat itu nggak nyaman, ngelihat ini nggak nyaman, kok begini, iya emang kayak gini gitu. Ini bukan habitat kita insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan ya sama-sama masuk surga, itu habitat asli kita gitu ya. Jadi wajar. Nah akhirnya kita harus persiapkan tadi ya knowledge. Kemudian komunitas, ini penting banget nih teman-teman semua karena kita nggak bisa soleh sendiri, kita perlu ekosistem yang tepat. Apapun ya, misalnya saya di sini gimana caranya supaya mengisi rukyah, ya ikut kajian online, misalnya ikut komunitas pengajian juga di sini gitu ya. Terus apalagi jangan pernah merasa cukup. Saat kita merasa cukup dalam belajar, sebenarnya kita berhenti untuk belajar gitu ya. Karena saya mostly sekarang jadi ibu rumah tangga gitu ya, karena tadi di sini nggak ada rewang ya, nggak kayak di Indonesia kita bisa A B C gitu. Nah, di sini ngurus sendiri semuanya, jadi bikin skala prioritas teman-teman. Kita mau konsisten harus punya skala prioritas karena apa? Kita bukan robot yang bisa ngerjain semuanya. Kita punya hal-hal ya, batasan-batasan. Misalnya ada waktu ibadah, ada waktu ini, artinya dalam aktivitas juga nggak bisa kita kerjain semua dalam satu waktu. Jadi bikin skala prioritas. Untuk apa? Supaya kita nggak capek. Namanya mesin gitu ya, kalau terusan kita capek, akhirnya kapok ngerjain lagi ya gitu kan biasanya ya. Makanya bikin target yang realistis aja gitu. Dulu saya bikin target yang besar-besar, akhirnya nggak achievable. Kalau nggak achievable apa? Akhirnya kita melukai diri kita ya. Sama aja kita bohong kan sama diri kita. Akhirnya kita kapok kerjain itu lagi. Nah, tapi kalau targetnya kecil dan achievable gitu ya, insya Allah jadi kita semangat mau ngejar target yang lainnya. Saya percaya nih kayak Ayu Melda, kemudian Teh Muja gitu ya, saat merancang tuh yang achievable aja gitu, yang realistis aja. Misalnya realistisnya saya sebagai ibu rumah tangga apa? Oh oke, hari ini misalnya dulu mungkin saat masih belum menikah atau belum punya anak, ngajinya bisa 1 juz dalam waktu sekian waktu gitu. Tapi sekarang nih punya anak, ya realistis aja, nggak mungkin gitu ya anak ditinggalin gitu. Apalagi anak saya lagi aktif-aktifnya untuk ngejar, ternyata dia jadi bisa jatuh gitu ya, nggak diperhatiin gitu ya. Akhirnya ya udah, yang penting 1 juz ya, terserah durasinya berapa gitu. Jadi belajar untuk lebih ridho gitu ya dengan keadaan, karena sekarang kondisi saya bukan seperti yang dulu gitu ya, kayak gitu sih salah satunya. Masya Allah ya, baik tadi ya, jadi kita mencari sesuatu gitu ya, apa yang membuat kita lebih konsisten ya, dengan niat mencari komunitas ya, dan buatkanlah target yang achievable gitu ya, jadi bisa terukur dan realistis juga ya. Oke, baik, ke Ayu Melda, gimana ini Ya, Ayu menjaga konsisten ya? Ya, konsistensi ini ya sesuatu yang memang sangat susah. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya untuk konsisten setiap hari, misalnya sama aja nanti kalau misalnya untuk melakukan peningkatan diri gitu, improvisasi, sama aja misalnya hari ini, besok dan seterusnya itu sangat-sangat susah sekali gitu. Karena yang namanya manusia gitu, terutama soal keimanan gitu, pasti ada kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, ya begitulah setiap hari gitu. Dan rintangan setiap harinya itu beda-beda gitu. Tapi kalau saya menyikapinya, ya adalah hal yang biasa gitu. Kalau misalnya contoh realnya gitu, mungkin kalau di Indonesia gitu, saya sholatnya itu ya bisa aja tepat waktu gitu, terutama misalnya untuk sholat subuh gitu, karena di Indonesia kan pergeseran jam sholat itu tuh nggak seperti di sini gitu, gesernya itu hanya beberapa menit gitu, atau hanya paling jauh itu 20 atau sampai 30 menit. Kalau misalnya hari ini kita sholat subuhnya jam 5, mungkin 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita sholat subuhnya hanya akan jam 4:30 gitu paling cepatnya. Nah, tapi kalau di sini itu perbedaan waktunya itu kontras gitu, karena kita memang tinggal di negara yang 4 musim gitu. Misalnya saat sekarang itu saya harus sholat subuh itu jam
setengah 2 kurang. Jadi nanti itu makin di bulan Juni ini tuh makin cepat lagi. Sedangkan isanya itu makin malam gitu. Jadi itu sangat tidak mudah untuk bisa bangun pada jam yang ditentukan gitu. Ditambah lagi dengan aktivitas kita yang sehari-harinya kadang memang memaksa kita untuk sangat lelah dan ketiduran gitu. Jadi ya sebagai manusia beberapa kali dan beberapa hari juga mungkin pada waktu-waktu tertentu saya betul-betul nggak bangun. Jadi harusnya itu bangunnya setengah 2, saya tuh baru terbangun itu jam 6. Jam 6 di sini itu kalau di Indonesia udah seperti jam 9. Ya pasti ada kayak rasa bersalah gitu, rasa menyesal karena kita manusia. Tapi ya gimana lagi gitu, maksudnya kalau misalnya disesali lagi, dibalikin lagi gitu, diingat-ingat lagi yang tadi itu, kita nggak bisa move on gitu. Kalau saya menyikapinya ya sudah gitu, ini kita menyesal tapi besoknya berusaha untuk tidak berbuat seperti itu lagi gitu. Nah, konsistensi yang lainnya itu juga mungkin soal makanan gitu. Karena kan kalau di Indonesia mungkin kita biasa gitu makan yang ada logo halalnya itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, di sini sebetulnya juga bisa kita menggunakan halal Jepang gitu. Cuma memang ada kita sebagai manusia itu gitu, kita ada saat-saat kritisnya di mana kita tuh betul-betul kayak lost, nggak bisa mikir dengan jernih gitu, terutama di saat-saat kita misalnya kelelahan gitu. Jadi pernah suatu ketika karena begitu lelah saya dan tidak bisa juga mengakses internet saat itu juga, dan saya harus mengerjakan sesuatu juga, tapi saya juga harus ingin makan gitu. Nah, ternyata saya salah menerima informasi dari teman, dan setelah dicek lagi, setelah makanannya saya makan, di dalamnya itu terkandung arak gitu. Nah, bagi kita kan orang Muslim, arak itu adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan, dan kita tahu kalau misalnya 40 hari amalan kita tidak akan diterima. Ya, sebagai manusia pastilah kita sebagai Muslim pasti kita sangat sedih gitu. Kita tahu konsekuensinya itu. Tapi gimana? Udah tertelan, udah masuk ke badan gitu. Jadi kalau misalnya mau berlarut-larut pun dengan pikiran yang tadi gitu, itu tidak akan mengembalikan keadaan gitu. Ya sudah, ke depannya tetap berlanjut gitu, maksudnya dengan memperbaiki diri gitu, dengan lebih berhati-hati lagi gitu. Tapi dari segala kendala yang saya alami gitu, terutama di sini itu ya masalah budaya dan kontras ya lingkungan gitu. Yang paling saya sadari adalah ternyata memang kalau misalnya kita selama ini tuh bisa puasa dengan cukup, dengan kuat gitu, bisa sholat mungkin tepat waktu, bisa ke masjid, bisa ngaji, atau mungkin kita bisa pakai hijab dengan yang sesuai syariat, atau apapun amalan ibadah yang kita lakukan gitu. Itu bukan karena memang kita mampu gitu. Itu tuh karena rezeki aja dari Allah gitu. Karena Allah tuh ngasih kita kesempatan untuk melawan kayak gitu. Karena saya merasakan sekali, saya punya pemikiran seperti ini. Badan saya adalah badan yang sama dengan ketika saya di Indonesia. Pemikiran saya juga pemikiran yang sama dengan ketika di Indonesia. Tapi ternyata memang ada waktu-waktu gitu yang saya tidak bisa melakukan itu dan tidak bisa memaksimalkan untuk melakukan itu gitu. Jadi itu tuh betul-betul kayak ibadah itu selain kita mengusahakan, terlepas dari usaha kita itu sebetulnya bukan usaha dari kita juga gitu. Itu adalah rezeki kasih ke kita untuk kita bisa melakukannya gitu. Itu sih pelajaran yang saya dapatkan dari masalah konsistensi gitu. Karena untuk konsistensi di sini itu sangat sulit, banyak sekali hambatan dan rintangannya. Terutama untuk saya, mungkin kalau kebanyakan teman-teman yang datang ke Jepang ini, misalnya profesornya mengenal profesor di sini, atau dulu mungkin profesornya adalah student di lab yang sekarang dia belajar, atau mungkin setidaknya udah pernah kenal lah dengan lingkungan di sini, atau mungkin di labnya ada beberapa anak Indonesia atau ada anak Muslim yang lain. Nah, untuk kasus saya dikasihnya sama Allah gitu, saya betul-betul minoritas bukan hanya dari segi agama, tapi minoritas dari segi budaya juga. Saya satu-satunya orang dari Indonesia, satu-satunya Muslim, dan sebelumnya tidak ada interaksi antara pendidikan saya sebelumnya, tata kerjaan saya sebelumnya dengan lembaga di sini. Jadi saya betul-betul ke sini itu datang sebagai orang asing. Jadi semuanya itu harus dimulai pelan-pelan dan dijelaskan juga pelan-pelan gitu. Jadi nggak bisa ketika saya misalnya datang,
saya langsung bilang saya butuh ini tuh nggak bisa semuanya tuh harus pelan-pelan gitu, harus tarik ulur gitu, karena ya berbagai macam pertimbangan gitu. Jadi kalau mungkin untuk bagaimana bisa konsistensi ya yang pertama itu kita yang harus mengusahakannya dulu, tapi sebetulnya konsistensi itu bukan semurni-murninya usaha kita, karena setelah itu kita harus berdoa lagi, semoga Allah berikan kita kemampuan dalam bentuk rezeki untuk bisa melakukan yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya begitu mungkin Teh dari saya. Baik, Masya Allah ya. Jadi kita bisa mengambil ya banyak ilmu ya dari Teh Maida atau Ayu Milda gitu ya, bagaimana kita mengkonsistenkan sesuatu dengan segala kondisi begitu ya. Isi. Kemudian, nah ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga. Sebelum saya menuju pertanyaan ketiga, silahkan untuk peserta gitu ya, yang kita tadi sudah menyimpan pertanyaan, udah nggak sabar lagi buat nanya gitu ya. Bisa disiapkan pertanyaannya ya. Kalau khawatir lupa bisa ditulis di chat Zoom ya, atau kemudian menggunakan fitur raise hand nanti ya untuk menyampaikan secara langsung. Ini sudah saya persilahkan ya untuk peserta. IC kita sampai insya Allah di 14.45 untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya ya, Teh Maida dan Ayu Milda. Saya sepakat bahwa ya al-iman yazidu bita'ah wa yanqus ya, belum asyad, artinya ya iman itu naik turun begitu ya. Dan begitulah dinamikanya gitu. Yang ingin saya tanyakan pada titik kultivasi ya yang paling mungkin ya kita merasa itu paling rendahnya kita gitu ya. Yang tantangannya itu luar biasa gitu ya dengan berprofesi pada waktu itu dan atau sekarang gitu ya. Harus menjaga dua misi ini gitu ya. Yang mungkin tadi sempat tersampaikan tapi mungkin bisa dikasih underline lagi gitu ya, hambatan dan tantangan dan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan. Mungkin ada kalanya ya yang mungkin entrepreneur juga seperti Teh Maida gitu ya, atau juga entrepreneur jadi mom juga ya, jadi saya juga mom satuan aja udah ribet. Kemudian Ayu Melda gitu ya, yang di sana jauh di sana ya harus menempuh S3 dengan berbagai kondisi existing gitu ya, bisa disampaikan gitu ya, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kami insyaallah. Mungkin oke. Gimana, mau Ayu Melda dulu atau Teh Maida? Boleh Ayu Milda. Oh, saya dulu ya Teh. Oke. Ya boleh. Nah, ini bersepakat khair ya. Ya, betul sekali ya gitu, terutama di bidang sains gitu, itu juga ada beberapa pertentangan kadang gitu antara keyakinan kita sama apa yang kita pelajari gitu. Nah, kalau saya sih selalu mengingatkan diri saya sebelum saya mempelajari sesuatu itu, yang paling benar itu adalah Al-Quran. Maksudnya itu segala apa yang diajarkan oleh agama itu adalah yang paling benar gitu. Dan setelah itu baru pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada terjadi pertentangan gitu antara pemikiran saya gitu, misalnya ya namanya di sains itu banyak sekali pertentangan gitu antara yang saya pikirkan dengan apa yang dikatakan dan yang diajarkan oleh ulama gitu tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya gitu. Saya berusaha untuk membawa diri saya gitu untuk menyatakan saya harus membenarkan dulu gitu. Jadi saya harus membenarkan dulu apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Baru kemudian saya memikirkan bagaimana logika saya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertentangan logika gitu, misalnya profesor saya mengatakan A, ternyata A ini tuh tidak sesuai dengan yang di dalam Al-Quran. Tapi secara ilmiahnya A ini tuh benar gitu. Nah, kalau untuk saya mengimaninya ya yang paling benar itu tetap Al-Quran. Yang A ini untuk saya kesampingkan dulu gitu. Maksudnya ya saya terima sebagai manusia gitu, tapi saya tidak bisa membuktikan kebenarannya dan saya tidak bisa sebagai pembenaran gitu. Karena kalau bagi saya, kalau misalnya kita mendahulukan logika dulu gitu, terutama dalam bidang saya, kalau kita mendahulukan logika dulu gitu, baru kemudian kita mencarinya di dalam Al-Quran gitu, itu agak was-wasnya kita bisa kehilangan keyakinan.
kalau dalam bidang ilmu saya gitu, terutama karena ilmu saya walaupun sains tapi agak magic kadang gitu. Jadi kalau misalnya dibalik itu, kalau dibalik nerima logika dulu gitu, kita terima dulu logika kita benar, sainsnya benar, baru kita cari di dalam Al-Qur'an, itu takutnya keimanan kita yang hilang gitu. Nah, makanya karena itu saya mencoba gitu untuk selalu mengatakan ke diri saya, yang pertama kali benar itu adalah Al-Qur'an gitu. Baru setelahnya saya cari di dalam ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau nggak begitu agak was-was gitu. Karena bagaimanapun mungkin kalau di Indonesia lingkungan kita support gitu ya, lingkungan kita support gitu. Kalau di lingkungan itu maksudnya lingkungan di sekitar kita itu juga bekerja itu hanya dengan menggunakan logika gitu, dengan menggunakan kepala gitu. Jadi nggak ada di sini kata iman gitu, nggak ada kata faith, nggak ada kata misalnya besok kalau begini tuh harus begini, tuh nggak ada yang sesuai dengan ajaran kita itu gitu. Walaupun nggak semua sains itu salah juga. Kadang memang terjadi pertentangan gitu antara di lab dengan di kehidupan kita di kemana gitu. Nah, kalau bagi saya begitu gitu. Jadi kita yang pertama itu kita benarkan dulu gitu apa yang menjadi keyakinan kita, baru kemudian kita cari jawabannya di dalam pengetahuan gitu. Karena seperti yang pertama saya bilang tadi, tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Dan tidak semua juga yang bisa kita lihat itu benar gitu. Nah, sebetulnya kalau dipikir lagi, kalau dalam bidang ilmu saya, logika ini tuh antara agama dengan sains itu sebetulnya sejalan gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya iman, itu tuh betul-betul bisa lost gitu. Misalnya kayak kalau misalnya di dalam bidang ilmu saya, kalau kita ingin mengamati sesuatu, ingin mengambil gambar sesuatu, itu ibarat kata kita punya sampelnya itu sebesar dunia, tapi kita ingin mendapatkan gambar misalnya kita ingin mendapatkan gambar Pulau Bali, tapi sampel kita itu adalah globe gitu. Kita ingin mendapatkan gambar Pulau Bali. Itu kan sesuatu yang sangat kecil di dalam sesuatu yang sangat besar, dan kita tidak tahu itu ada di mana gitu. Nah, kalau misalnya tidak punya iman gitu, itu teman saya di lab juga bercerita, itu sangat melelahkan. Karena ya kita bayangkan saja kita punya globe, tapi kita harus mendapatkan Pulau Bali. Dan kayaknya itu mustahil gitu, kita harus mencarinya kemana gitu, dan itu sangat membuat pusing gitu, dan itu membuat lelah gitu. Tapi kalau untuk kita yang punya iman gitu, Pulau Bali itu ada, tapi walaupun kita nggak bisa melihatnya, itu hanya keterbatasan kita, logika kita, karena itu kan sifatnya selektif. Bisa aja misalnya kita memilih titik lain, ternyata yang muncul itu pulau di negara mana gitu, bukan Bali. Itu tuh sangat luas gitu. Jadi saya nggak tahu persisnya bagaimana orang bisa misalnya kehilangan kepercayaan, karena itu balik lagi ke rezeki masing-masing. Tapi kalau bagi saya gitu, bagaimana seorang ilmuwan itu bisa kehilangan kepercayaan, karena logika itu didahulukan, baru kemudian dicari di dalam agama gitu. Tapi kalau misalnya kita mendahulukan agama dulu, baru kemudian kita turunkan ke logika, mudah-mudahan gitu Allah berikan kita keistiqomahan gitu dimanapun kita berada, apapun bidang yang kita jalani gitu, itu untuk bisa tetap sesuai dengan ketentuannya gitu. Mungkin begitu Teh kalau dari saya, bagaimana cara menyeimbangkan antara ini pekerjaan dengan keimanan gitu. Ya, baik. Terima kasih Ayu Milda nih ya, sebagai seorang peneliti ya, seorang dosen, kemudian studi di sana yang kemudian akhirnya apa ya, kalau saya ghazul fikr gitu ya, perang pemikirannya. Tetapi kita jelas perkara agama gitu ya, sudah ada pegangannya itu Al-Qur'anul Karim ya, kemudian sunnah ya, hadis dan kias ya, dan ijma. Baik, terima kasih sekali lagi Ayu Milda. Ini beralih move ke Teh Meida. Sepertinya sambil mengawasi ini ya, adik-adik ini ya, Masya Allah. Saya akhirnya menitipkan sebentar. Iya nih. Bisa ya. Masya Allah, inilah ya. Sebenarnya saya nggak inget ya kapan itu terjadi karena orang flat banget, tapi yang selalu saya pegang gitu ya,
Tadi saya dapat poinnya ya dari Ayu Milda. Itu benar banget ya. Misalnya, tadi kedengeran nggak ya suara-suara di belakang? Masih lebih jelas suaranya Teh Maida. Oh, oke, alhamdulillah ya. Gitu. Itu benar banget iman ya. Jadi mau apapun kondisi, bahkan saya suka nanya ya ke suami saya, kok ada orang ya yang mungkin kehidupannya tuh dari luar itu impian semua orang, ya jabatannya, ya pengetahuannya, kemudian ya fisiknya gitu ya. Tapi mohon maaf gitu ya, memilih untuk mengakhirkan hidupnya dengan berbagai cara yang itu nggak sesuai value kita gitu ya. Jadi berarti ada sesuatu yang dia tidak terikat pada apa yang tadi manusia lihat gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Ayu Melda ya, sebenarnya yang indah itu belum tentu indah juga, yang biasa-biasa itu belum tentu biasa-biasa juga ya. Mungkin sama ya sama beliau-beliau ini gitu ya, yang mohon maaf akhirnya memilih untuk meninggalkan gitu ya segala aktivitas di kehidupan ini. Sebenarnya kita lihat beliau-beliau ini settle banget. Apa berarti ada sesuatu dong, berarti yang tidak terikat dengan itu gitu ya. Karena kita orang beriman, kita percaya ada Allah ya. Kita percaya even kita tadi sebenarnya dibacain ya surat Al-Qasas tadi ya, dan saya juga lagi baca bukunya Numan Alikan gitu ya, Ustadz Numan Alikan, dan ini ngebahas ini ya di awalnya Reclaim Your Heart, ini ngebahas tentang surat ini nih, tentang Nabi Musa. Bayangin Nabi Musa ini lagi dicari-cari nih, itu lagi desperate banget, beliau tuh lagi ketar-ketir gitu ya di ayat ini, karena beliau nggak sengaja membunuh salah satu gitu ya pasukannya Firaun, gak sengaja gitu, bukan ingin membunuh gitu, tapi karena beliau kenceng banget kan, kita tahu kekuatannya Nabi Musa itu kenceng banget, geplak orang bisa langsung pingsan, tapi orang itu yang duluan memulai gitu ya, dan beliau lagi kejar-kejar dalam keadaan ketar-ketir gitu ya, terus beliau ngeliat gitu ya ada chance untuk menolong orang. Kan kita kalau fitrahnya masih aktif, fitrah baik kita ya, semua orang kan fitrahnya baik ya, ada chance untuk nolong ya dua anak gadis tadi, beliau tolong ya, tanpa beliau mikirin, harusnya beliau bisa aja egois dong, saya lagi pusing nih, itu ada orang bodo amat gitu, tapi kan beliau fitrahnya baik ya, di saat beliau lagi pusing gitu dikejar-kejar orang, tapi tetap terpanggil gitu untuk nolong orang lain. Bahkan ini mungkin bisa jadi salah satu tips ya bagi kita untuk meringankan gitu beban hidup kita, yaitu dengan nolong orang lain. Kalau kita saat susah, bukannya malah kita mendramatisir kesusahan itu, kenapa kita nggak coba nolong orang lain? Bahkan ada doanya tadi yang sangat rendah hati banget ya, minta diberi kebaikan gitu sama Allah. Beliau nggak minta tolong selamatkan saya gitu ya secara detil, atau bahkan beliau minta bayaran karena beliau lagi nggak punya apa-apa, cuma punya baju yang beliau pakai, nggak punya makanan, nggak bawa uang, jadi benar-benar pelarian gitu. Bisa aja beliau minta kan ke dua anak gadis itu, kasih saya uang dong gitu, saya perlu makan, tapi beliau nggak minta, bahkan beliau nggak nunggu untuk dua anak gadis itu bilang terima kasih, ya nggak? Kita sering nggak sih dalam hidup kita bantu orang, kita expect gitu ya orang lain bilang terima kasih. Jadi sebenarnya dari surat ini tuh saya belajar bahwa kalau kita lagi saat susah gitu, saat benar-benar nadir, jangan hanya fokus pada masalahnya, tapi kenapa kita nggak cari opportunity sekeliling kita untuk bantu orang? Siapa tahu itu jadi wasilah datangnya solusi dari Allah gitu. Kemudian yang kedua, kita tahu ya kita lemah gitu ya. Jadi nggak apa-apa akui bahwa kita memang dalam keadaan lemah. Kadang banyak orang nggak move on gitu ya dari masalahnya karena nggak mau mengakui, nggak mau mendeklar memang saya lemah gitu. Ya akui aja kalau kita memang lemah gitu. Kita butuh bantuan. Bantuan kepada siapa gitu ya? Pasti bantuan kepada yang lebih bisa mengatasi. Siapa yang bisa? Orang tua kita mungkin bisa bantu, tapi nggak maksimal ya, punya keterbatasan. Teman-teman kita dan lain ada zat yang lebih maksimal gitu dalam membantu kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian apalagi cara kita, saya misalnya ya dalam posisi itu knowledge gitu ya. Karena apa, knowledge ini selain tadi ya menjadi navigasi kita gitu, sama kayak kita lagi nyetir di jalan tol kan banyak pilihan ya, mau tol yang mana aja, semuanya baik-baik aja kelihatannya, tapi nggak semuanya mengarahkan kita kepada destinasi kita, betul
betul nggak? Ya, kemampuan kita untuk memahami tujuan kita, memahami berapa jarak bensin kita. Kadang kita punya waktu ya, ada punya momen bensin udah mau habis nih, kita harus cepet cari pintu tol terdekat gitu supaya kita nggak habis di jalan akhirnya kena mobil derek, itu kan mahal lagi gitu ya. Jadi ilmu tadi menjadi navigasi gitu ya saat kita lagi desperate. Ya sama lah kayak di jalan tol, kita desperate punya banyak pilihan mana yang jaraknya rutenya lebih cepat gitu ya. Kalau sekarang sih ada bantuan ya, ada bantuan macam-macam aplikasinya gitu. Nah sama kita harus punya knowledge gitu, gimana cara kita bangkit. Terus kita tadi ya belajar dari Al-Quran. Al-Quran ini dalam Al-Quran tuh jadi nggak hanya sebagai kitab gitu, nggak hanya sebagai buku yang hanya dipajang gitu. Ternyata even kalaupun kita belum belajar tafsir, kita baca artinya aja dengan hati yang dekat gitu sama Allah, kita udah pasti akan tersentuh kok. Apalagi kalau kita sampai mau belajar gitu ya dari guru-guru kita yang memahami tafsir Al-Quran, pasti akan lebih indah lagi. Tadi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ayu Milda, kadang kita lihat aja udah indah ya, apalagi kalau kita neliti gitu, ternyata bentuknya partikel kayak gini ya, sama mungkin Al-Quran kita baca aja dengan hati kita sebagai, mohon maaf nih kayak saya ini hati orang awam gitu ya, oh iya bagus gitu, apalagi kalau dengar kajian gitu ya, menjelaskan tentang ayat ini, apa asbabun nuzulnya, terus dan lain-lainnya, akan lebih terperangah lagi gitu. Nah jadi punya knowledge gitu ya, kemudian apalagi kita punya guidance yaitu Al-Quran, jangan biarkan Al-Quran ini hanya sewaktu-waktu aja kita datang gitu ya, mungkin pilihan bagi kita gitu ya, Al-Qurannya mau kita datang, kita bukan Al-Quran butuh tapi kita gitu. Jadi pastikan gitu ya kita punya guidance yang tepat, karena guidance itu yang akan mengarahkan kita menuju destinasi yang mana. Saat kita terpuruk, apakah kita mau marah sama Allah, apakah kita mau berhenti di sana, apakah malah kita mau bangkit dan cari solusinya gitu. Karena Allah kan janjikan ya setiap kesulitan itu ada kemudahan bersama, bahkan Allah sampaikan bukan setelah ya, tapi bersama kesulitan ada kemudahan bersama gitu. Tapi tinggal kitanya mau encourage diri kita nggak mau bangkit itu, karena kita jadi harapan banyak orang gitu ya, pasti orang tua kita ini, apalagi teman-teman mahasiswa gitu ya, kadang saya dengar apalagi yang ngekos gitu ya, adik-adik semua tahu banget gitu perasaannya gitu ya, ingat gitu sama diri kita ini ditunggu gitu sama orang tua kita. Jadi kalau ada masalah di kampus segera cari, jangan dipendam sendiri, akhirnya berakhir kalian buang-buang waktu atau malah melakukan sesuatu yang mohon maaf tidak seharusnya seperti itu gitu. Jadi cari orang yang bisa mau mendengar, mungkin senior atau mungkin kalau di ITB itu ada bimbingan konseling gitu ya. Cari cara supaya kita nggak terpuruk sendiri gitu. Karena saya percaya kok banyak orang-orang kita yang sayang, cuma kita tidak tahu, mereka beliau-beliau ini nggak tahu kalau kita dalam keadaan sedih gitu. Jadi cari orang yang bisa kalian percaya. Kalau saya gitu ya, untuk cerita. Yang mungkin beliau nggak bisa ngasih solusi, tapi beliau mau mendengarkan, dan itu juga akan membantu meringankan kita selain kita berdoa memohon sama Allah untuk memberikan pertolongan. Dengan cara apa tadi ya? Nabi Musa membantu orang lain cari opportunity itu. Like nice ya, I couldn't ataupun Ayu Melda ya. Tadi saya sempat menggaris bawah ya, innamal usri yusra, innamal usri yusra. 2 kali Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, maka harus yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap masalah itu ada solusinya gitu ya. Sekondisi apapun ya, kondisi dari down banget gitu ya, percaya Allah akan memberikan pertolongan selagi kita usaha gitu ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah berdunia profesi gitu ya, berkarir dan segala macamnya, jadi dosen gitu, Teh Melda gitu ya, Teh Maida juga pemperan dan lainnya, menyeimbangkan waktu dengan anak gitu, rasa-rasanya kayak gitu ya kalau sudah dapat masalah. Tapi ingatlah bahwa semua itu ada solusinya. Oke, ini sudah ada pertanyaan ini ditujukan oleh keduanya. Ini Ayu Melda, saya izin menyampaikan dari Apriliani Lestari, atau mau menyampaikan langsung? Nah, ini biar saya ada temannya untuk bertanya-tanya ya. Halo, Teh April hadir? Mau disampaikan langsung Teh? Oke, baik. Kalau begitu saya bacakan aja ya. Oke, barangkali ingin menegur langsung ya, bertegur sapa. Oke, dari Teh April Lestari, Ayu Melda, dan Teh Maida.
apabila menghadapi kegagalan dari apa yang sudah direncanakan dan diusahakan dengan semaksimal mungkin, apa yang Ayu dan Teteh lakukan ya, mohon pencerahannya ini supaya terhindar dari stres atau depresi mental ya. Maaf ini, jadi ini garis bawah ini nih ya, agar tidak stres ya. Mungkin lebih ke psikologisnya itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan gantian. Saya jawab ya. Oke. Yang sudah sempat yang jawab pertama ya, pasti tinggal sedih ya. melengkapi. Dan kita jangan mengabaikan perasaan itu gitu. Valid, perasaan sedih itu valid. Gitu. Kita ini bukan malaikat. Jadi kalau gagal, sedih, kecewa, valid gitu ya. Nah, saya belajar di sini gitu ya, di orang Australia itu so far yang saya tahu mereka tuh ramah banget. Jadi mereka selalu nanya perasaan. Saya baru lahiran, ngelihat bayinya masih kecil, terus orang negur ya, nggak kenal, ketemu mungkin lagi ngantri grocery shopping atau lagi di mana gitu, random gitu tempatnya, selalu yang mereka tanya, are you happy with your baby? Ditanyanya gitu. Dia tanya, bayinya baik nggak, nice nggak to you gitu ya, nanyanya gitu. Jadi saya kayak terharu kan, mohon maaf ya kalau mohon maaf nih saya nggak mau bikin comparison, tapi so far kayaknya di sini tuh lebih intens gitu ya orang nanya perasaan. Misalnya saya memutuskan di saat satu keputusan, nanti beliau orang yang kenal saya akan nanya, are you happy with your decision gitu ya. Ya selalu nanya kayak gitu. Jadi kayak terharu gitu. Jadi teman-teman kalau kecewa gagal supaya kita nggak stres gitu ya, jangan abaikan perasaan sedih ya. Valid itu perasaan itu karena kita manusia gitu. Sama kayak punya anak nanti ya teman-teman di sini insya Allah anak nangis tanya kamu sedih ya, kamu nggak suka ya, kamu kecewa, jangan dialihin yang lain, biarin keluar dulu semuanya gitu ya emosinya sehingga dia nggak punya tadi ya trauma-trauma atau emosi-emosi yang belum tuntas gitu di masa kecilnya. Ya sama kita juga orang dewasa valid sedih, validasi perasaan itu. Oke, udah valid nih. Kemudian yang kedua, kita kan Allah kasih sesuatu lebih dari ciptaan Allah yang lain yaitu akal ya. Kalau dulu saya ikut salah satu seminar gitu ya, jadi Allah itu kasih kita namanya neokorteks. Yang mana neokorteks itu tidak Allah berikan kepada ciptaan Allah yang lain. Jadi ada 3 bagian otak utama ya. Ada otak amfibi, otak reptil, mohon maaf, batang otak itu. Ini ada fungsinya yaitu untuk membuat keputusan cepat. Yes, flight atau fight gitu. Jadi kalau kita butuh kecepat, misalnya nih, kita dikejar anjing, nah yang memutuskan itu batang otak gitu. Kita harus cepat mau ngapain? Kita mau lawan anjingnya gitu ya, kita lempar balik, atau kita mau kabur gitu ya. Itu batang otak itu. Makanya kalau kita hanya berhenti saat kita gagal dengan tadi ya, yang tanpa kita banyak berpikir gitu, keputus-putus gitu. Nah akhirnya terburu-buru, makanya orang tua kita selalu bilang kan, ayo pikir masak-masak, jangan buat keputusan saat dalam keadaan sedih, jangan buat keputusan saat keadaan marah gitu, nanti kita nyesel ya. Karena itu tadi Allah tidak meminta kita memutuskan dalam keadaan cepat kayak gitu ya. Karena kita naik lagi ada namanya otak mamalia gitu ya. Saya lupa apa istilahnya ya. Limbik, otak limbik. Jadi itu ada pusat perasaan. Nah, makanya beda ya. Kalau kadal diambil telurnya dia nggak marah, B aja gitu, karena nggak ada pusat perasaan. Beda kalau anak ayam, anak kucing, coba kita ambil anaknya kita dikakar lah, coba lihat ya, jangan kira-kira, karena ada perasaan, udah ada perasaan. Bahkan tuh saya kecil gitu, saya melihat ada kucing garong gitu, kalau kita kucing nakal itu nyerang anak bayi yang masih kecil gitu ya, ibunya ngelihat sampai dia teriak meraung kayak perasaan manusia gitu. Dia ngamuk benar-benar cara, cuma ya namanya betina sama jantan ya pasti kalah lah. Apalagi ini kucing garong gitu yang udah terbiasa berkeliaran di jalan, pasti dia daya taruhnya lebih kuat daripada hanya sekedar ibu kucing ini gitu ya. Kalah lah anaknya ya meninggal dunia gitu ya, qadarullah. Kelihatan gitu. Tapi kan sama kayak kita, saat kita punya masalah di terakhir, jangan berhenti hanya di perasaan, berarti kita belum maju sebagai manusia yang seutuhnya gitu. Nah, manusia seutuhnya apa? Ada neokorteks, fungsinya apa? Untuk membuat karya, untuk mencari solusi. Nah, sama, kita punya masalah, kita tidak cari solusinya. Nah, itulah sebenarnya fungsi neokorteks tadi. Nah, selama ini kita gunain nggak? Berarti kalau belum kita gunain, berarti kita belum seutuhnya manusia gitu ya. Kalau guru saya bilang gitu, seutuhnya manusia, kita menggunakan fungsi tadi untuk berkreasi, untuk mencari solusi, untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Itulah manusia yang mana ciptaan yang lain itu tidak sampai semaju itu gitu.
Nah, sama kayak saya, apa yang bisa saya lakuin ya tadi kan, makanya Nabi Musa ya menggunakan itu ya, ada opportunity bantu orang, ada ini orang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua gitu ya, sadari bahwa kita ini dikasih privilege sama Allah, cari akal, itu tidak hanya untuk diri kita gitu ya, tapi juga untuk kita membantu orang lain dengan peran apapun yang kita pilih hari ini, dengan kemampuan apapun yang kita kuasai hari ini, berikan itu sebagai implementasi gitu. Allah titipkan neokortex ini bukan hanya sebagai aksesoris, tapi digunakan untuk membantu kita survive di kehidupan ini gitu. Ya kita untuk mengaji Al-Quran, untuk kita mencerna ya. Semoga Allah kasihkan kita petunjuk sehingga kita bisa punya furqan yang sangat tipis. Apalagi di sekarang ya. Almarhum Buya Hamka pernah bilang gitu ya. Jadi kalau pengen furqannya tipis, berarti ketakwaan kita harus tinggi. Sekarang kan tipis banget ya, yang baik sama yang jahat tipis, haru banget gitu. Akhirnya banyak orang tergelincir gitu. Padahal kalau kita baca dari mata batin ya, saat kita lagi dekat sama Allah, kita tahu nih pasti ada yang nggak beres nih. Ternyata kemudian hari ketahuan bener nggak beres gitu. Padahal tuh tipis banget gitu. Ya sama lah tadi ya, misalnya nih tadi ya Teh Melda cerita tentang makanan sushi. Siapa sih hari ini nggak suka sushi? Ini kan happening banget ya. Tapi ternyata even nggak harus jauh-jauh ke Jepang ya, di Indonesia pun ada gitu ya. Kecap-kecap asin soyu-soyu Jepang itu yang mengandung alkohol gitu ya. Jadi makanya kita perlu pakai neokortex gunainnya saat kita lihat produk, sama kayak saya di sini. Saya kalau beli, ibu enak nih kayaknya, enak kecap asin Jepang nih, kayaknya pengen bikin sushi di rumah. Pas lihat ya alkohol gitu ya. Terus lihat makanan mie gitu ya, mie instan Korea gitu kan, itu enak banget ya, porsinya lebih jumbo gitu ya. Terus lihat ya ada porknya gitu ya, baca gitu ya. Makanya itulah gitu ya, kita harus memang ya seperti ini gitu ya, hidup kita ini memang harus membaca ya, sebagaimana ayat pertama kan Allah turunkan, Iqra gitu, baca, nggak hanya membacain tapi juga fenomena di sekeliling kita gitu. Kenapa sih kok ada kejadian ini? Pasti ada hikmah bagi orang-orang yang berakal dan beriman. Baik. Terima kasih Teh Maida ini ya. Tadi kita sudah dijelaskan juga ya bagaimana pola pikir dari otak kita ini punya sistem ya. Ada otak kanan atas, otak kiri atas ya, dan kanan bawah dan kiri bawah gitu ya. Nah, itu digunakan sesuai dengan fungsinya, itu perlu kita latih ya, agar kemudian kita memahami kalau sedang kondisi tadi ya mengalami kegagalan, yuk kita bisa gitu ya, dengan mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada manusia, itu insya Allah akan ketemu jawabannya. Oke, kita mau ke Ayu Melda, gitu ya. Jadi bisa di-sharingkan ya ketika mengalami kegagalan ya, dan bagaimana kita bisa menghadapinya gitu ya, agar tidak stresnya gitu ya. Kalau menghadapi mahasiswa mungkin Ayu gitu ya, mungkin masih belum studi di Hokkaido atau sekarang sedang disertasi, ini mendapatkan sesuatu yang kayaknya susah nih. Ya, baik. Terima kasih Teh Muja. Mungkin ini ya, bagaimana biar kalau kita tuh menjalani sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kita tidak menjadi stres itu. Itu memang nggak mudah ya. Itu mudah untuk kita katakan dan mudah untuk kita tulis atau kita curhatkan di sosial media kita. Tapi soal pengamalan ini itu sangat-sangat luar biasa gitu. Saya sepakat dengan yang tadi dikatakan oleh Teh Maida gitu, bahwa kalau kita sulit, jangan membuat orang lain juga sulit. Gitu. Kalau kita sulit, usahakan untuk mempermudah orang lain, walaupun itu hal-hal kecil. Kalau kita merasa tidak dibantu oleh orang lain, jangan kita juga mengabaikan orang lain gitu. Kalau kita merasa nggak ada nih mau bantu saya, kita nggak membantu orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak buat kita, jangan kita lakukan buat orang lain gitu. Karena ya kita harus memutus mata rantai. Kalau saya tuh punya kita tuh harus punya memutus mata rantai gitu. Kalau ada yang tidak enak, yang tidak nyaman, itu cukup sampai di kita. Jangan kita membuat hal yang sama ke orang lain gitu. Karena kita udah tahu kan gimana rasanya tidak enak diperlakukan seperti itu. Tidak enaknya diabaikan, tidak enaknya dipersulit, tidak enaknya tidak dibantu gitu.
Jadi jangan juga kita melakukan hal yang sama ke orang lain gitu. Nah, kalau soal kegagalan gitu, mungkin saya kasih contoh aja gitu ya untuk realnya gitu. Saya punya keyakinan apapun yang kita alami dalam hidup kita itu tuh adalah rentetan kejadian. Jadi misalnya tuh begini, hari ini saya di sini itu bukan karena hari kemarin aja. Kita ada di sini, ada di posisi kita yang sekarang ini, mungkin dikasih jabatan yang sekarang, pekerjaan yang sekarang, pendidikan yang sekarang, atau teman-teman yang sekarang. Itu bukan karena perbuatan kita hari ini aja, kemarin gitu. Itu adalah perbuatan hasil dari segala yang kita upayakan sejak kita lahir ke dunia gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kalau kita gagal, itu bukan berarti itu sia-sia gitu. Mungkin 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, kita akan menemukan jawaban, oh iya, saya mendapatkan bayaran atas kegagalan saya yang dulu. Jadi itu tuh hanya ditunda. Gitu. Mungkin gitu. Saya kasih contoh real aja sama teman-teman. Mungkin orang hari ini gitu orang menyatakan kepada saya, wah enak sekali ya, beruntung sekali hidupnya gitu. Lulus PNS, dapat pekerjaan yang tetap, dapat beasiswa, bisa sekolah di tempat yang diinginkan, diberikan profesor yang sesuai, dan banyak keberuntungan-keberuntungan yang lainnya yang dilihat orang gitu untuk saya hari ini gitu. Nah, saya kasih contoh gitu. Kenapa saya ada hari ini itu di sini gitu? Itu harus melewati perjuangan yang sangat panjang yang Allah titipkan kepada saya gitu. Mungkin memang sudah jalan saya seperti itu gitu. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Saat corona datang itu di tahun 2020 di awal saat corona datang pertama kali gitu. Saya itu kehilangan pekerjaan karena proyek saya dihentikan dengan tiba-tiba. Jadi saya pulang ke Jambi, tes SKD CPNS, setelah itu langsung balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta itu hanya untuk menerima pemberitahuan proyek penelitian saya dihentikan. Perjalanan konferensi saya tidak bisa dilakukan karena corona. Pekerjaan saya tidak bisa dilanjutkan karena pemerintah mengalihkan semua dana penelitian yang seharusnya itu untuk kami, penelitian kami, tapi dialihkan sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Saya kehilangan semuanya saat itu dan juga tidak tahu harus seperti apa. Kalau ditanya stres, ya pasti stres. Saya sangat kecewa sekali. Kalau ditanya marah, tentu saya sangat marah gitu. Kenapa tidak dibilang jauh-jauh hari? Pasti ada banyak pertanyaan kenapa. Kalau saya tahu sebelumnya, saya tidak akan datang lagi ke Jakarta. Saya tidak perlu datang lagi ke Jakarta hanya untuk melewati hari-hari yang sulit seperti itu gitu. Tapi saya berusaha untuk berbaik sangka. Saya menganggap saat itu ya sudah, saya patuhi himbauan pemerintah dengan segala ketentuan corona, dengan kemampuan saya bertahan, dengan mengusahakan pekerjaan yang juga lain. Ternyata betul yang tadi kata Teh Meida bilang, kesulitan itu tuh nggak selalu kesulitan. Kalau kita itu nggak usah sabar-sabar amat lah. Maksudnya tuh berbaik sangka, sedikit aja kita berbaik sangka, Allah itu kasih jawaban. Jadi di antara saya yang nggak tahu mau nyari kerja di mana, saya dapat tawaran dari ruang guru untuk mengajar online, sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan lagi. Dan hikmah terbesarnya itu, kenapa dulu saya di karantina di Jakarta, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya itu, saya temukan di tahun 2022, ketika saya mau berangkat ke Jepang. Mungkin kalau corona ini tidak ada, saya tidak akan bisa mendapatkan beasiswa saya.
Karena beasiswa saya ini tuh harusnya sudah dipending, sudah dibatalkan sama pemerintah Jepang. Tapi corona itu membuatnya bisa dipending hingga saya bisa cuti selama 1,5 tahun, dan ini tuh tidak pernah terjadi dalam kejadian beasiswa Max. Kalau teman-teman untuk diketahui saja, kalau teman-teman itu apply beasiswa Max itu kita harus ngikut aturan pemerintahnya Jepang. Kapan kita harus ada di sini, ya harus ada di sini. Saya itu harusnya sudah ada di sini itu dari Oktober 2020. Kalau saya tidak bisa landing di sini Oktober 2020, semuanya itu dipending. Tapi ternyata alhamdulillahnya saya bisa ada di sini di April 2022 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini gagal gitu, teman-teman merasa saya sudah mengusahakan yang terbaik, tapi ternyata mengapa begini gitu, mengapa begitu gitu. Ya hanya perlu sedikit bersabar gitu, dan yakinlah gitu bahwa apa yang teman-teman alami hari ini tuh pasti ada hikmahnya dan pasti ada bayarannya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa melihat hikmah dan bayarannya di dunia gitu, akan ada hadiah juga kan kita sebagai muslimah gitu. Ada hadiah atas kesabaran kita nanti yang akan kita terima di surga gitu. Jadi kalau ditanya stres, siapa yang tidak stres gitu ya? Semua orang pasti stres mengalami kegagalan gitu. Tapi kita sebagai orang yang beriman gitu, kita tuh harus yakin dan percaya bahwa setelah apa yang kita lakukan gitu, itu tuh bukan kuasa kita lagi gitu. Jadi bukan berarti ya kalau misalnya kita mempercayai takdir itu kita tidak melakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik karena ceritanya akan berbeda ketika kita hanya pasrah kepada takdir gitu, menganggap ya sudah saya mau rajin atau tidak pun saya tetap akan lulus tetap akan lulus pada waktu yang sudah ditetapkan Allah gitu. Tetap akan ini karena semua takdir saya sudah dituliskan di Lauh Mahfuz sebelum saya lahir gitu. Iya, itu benar gitu. Tapi ceritanya akan berbeda ketika misalnya teman-teman santai-santai aja gitu. Maksudnya walaupun teman-teman juga akhirnya mungkin kalau di dalam penelitian akan terlambat wisuda, tapi ceritanya akan berbeda ketika teman-teman sudah mengusahakannya dengan maksimal atau dengan teman-teman bersantai. Ketika teman-teman udah mengusahakannya dengan maksimal, itu teman-teman nggak punya lagi penyesalan nantinya, walaupun nanti teman-teman juga nggak bisa mendapatkan yang teman-teman harapkan. Tapi ketika teman-teman bersantai, leha-leha gitu, dan tidak melakukan yang semaksimal yang teman-teman lakukan menurut teman-teman, nanti ketika teman-teman gagal, teman-teman akan merasa, coba dulu saya seperti ini, coba dulu saya seperti ini. Mulai berandai-andai gitu. Ya, saya lupa ya ayat Al-Quran di mana, di yang keberapa, tapi seingat saya pun gitu, di dalam Al-Quran itu pernah Allah ceritakan gitu. Kenapa nanti manusia itu di akhirat itu dia banyak ingin kembali ke dunia itu karena menyesal gitu. Jadi sebetulnya poin penting dalam hidup ini tuh bukan apa hasil yang kita dapatkan gitu, tapi bagaimana kita membuat seminim mungkin penyesalan dalam kehidupan kita gitu. Karena ketika kita menyesal gitu, itu akan merembet kemana-mana. Itu yang membuat stres kita lebih tinggi nantinya. Mungkin seperti itu gitu. Ya, Teh Mujah. Ya, hatur nuhun ini ya, Yumilda yang tadi menyampaikan ya, tanggapannya bagaimana kita menghadapi ketika kita merasa gagal tadi ya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya, ya, insya Allah gitu ya, namanya manusia gitu ya. Kalau diuji itu pasti gitu ya, karena kalau kita mendeklarasikan diri sebagai seorang beriman ya, pasti Allah juga akan mengujinya ya, menguji dengan hal yang tidak kita sukai atau bahkan menguji hal yang kita sukai. Itu jauh lebih berat lagi ya kalau diuji dengan hal yang kita sukai. Terkadang kita tidak tahu ya kalau itu adalah ujian ya. Nah gitu. Terkadang kalau diuji dengan kebaikan. Oke, saya tawarkan lagi kepada peserta gitu ya untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaan ini ya. Dan oke, ini sampaikannya oleh Teh Ani ya. Terima kasih ya Ayu dan Teteh ya atas pencerahannya. Tadi pertanyaannya dari Teh Ani ya, di-up-kan oleh Teh April lah begitu. Oke. Ya, ada yang raise hand, mohon maaf. Panitia. Oh, belum ya? Oke. Saya berikan kesempatan lagi. 1 2 3. 1 2 3. Cepat sekali ya saya bilang 1 2 3 aja. Oke.
Jika dirasa ini sepertinya masih ada yang mau nanya tapi masih nyusun pertanyaan gitu ya Kak, kita tunggu ya hingga 13.00 ya, sorry 15.00 ya ini di rundown-nya. Iya, oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin ini bagian dari closing statement gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan nih Teh Muja ya, baru muncul ini idenya, oke boleh. Kalau dari saya mungkin ya, tadi yang sampaikan di awal ya, bisa jadi ada yang menjadi seorang muslimah ya, menjadi mom, jadi bekerja sebagai entrepreneur ya, atau di entertain, atau barangkali jadi dosen, jadi peneliti ya, mungkin bisa menyampaikan ya, harapan gitu ya, atau sebuah insight gitu ya dari Teh Maida ataupun Ayu Milda, bagaimana kita bisa berkarir gitu ya, yang sifatnya mungkin sekilas adalah duniawi, tapi tetap ada misi akhiratnya gitu ya. Special case mungkin untuk entrepreneur mungkin ya, untuk Teh Maida, dan mungkin sebagai dosen, sebagai peneliti ya untuk Ayu Milda. Ini dari siapa dulu ini ya? Dari Ayu Milda. Teh Maida. Oke, Teh Maida. Teh Maida dulu. Iya, jadi saya waktu itu lagi baca Al-Quran, terus di bawahnya dia Al-Quran tersebut menyampaikan kisah wasiat Rasulullah saat mengirimkan kafilah umat muslim yang mau pergi ke Yaman, yang satu itu dipimpin oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Kemudian Rasulullah sampaikan kepada Mu'az bin Jabal bahwa bertakwalah semampumu. Karena kan setiap orang punya posisi yang berbeda, setiap orang punya ujian yang berbeda. Allah nggak minta kita sama ujiannya. Allah nggak akan ngasih kita ujian yang sama gitu dengan ujian yang ditimpa oleh para nabi dan rasul. Nggak akan mungkin gitu. Karena beliau-beliau ini adalah orang-orang istimewa, semakin istimewa seorang semakin besar ujiannya. Tapi Allah juga baik gitu. Allah nggak menekankan kita untuk seperti Rasulullah gitu ya, beribadah sama persis, karena berat ya, berat. Apalagi kita ini adalah kaum akhir zaman gitu ya, berat banget kalau kita mau benar-benar kayak Rasulullah. Tapi Allah cuma minta, bahkan Rasulullah cuma minta bertakwa semampu kita gitu. Saat tadi ya Ayu Melda dengan segala challenge-nya ada di Jepang, apalagi Hokkaido ini ya kalau saya ingat baca komik Jepang tuh, Hokkaido itu indah banget ya. Ini jauh ternyata ya, jauh dari Tokyo gitu, yang kita ya tahu lah Tokyo sebagai ibu kota Jepang gitu ya. Ini jauh ya, nggak berapa jam perjalanan Ayu Melda kalau kita naik pesawat? Kalau pesawat itu sekitar 1,5 jam, lebih kurang 1,5 jam. Dan biasanya karena ya 1,5 jam perjalanan, tapi rata-rata 1,5 jam perjalanan itu sepengalaman saya ya, seumur-umur saya naik pesawat paling mengerikan itu adalah dari Tokyo ke Sapporo, karena cuaca Sapporo ini tuh ibarat hati manusia Teh, nggak bisa ditebak. Jadi dari Tokyo ke Sapporo itu tuh penuh guncangan gitu. Jadi ya tidak mudah untuk sampai di sini. Tapi itulah mungkin bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman gitu. Kebetulan saat itu juga kalau dari tampilan sepertinya di pesawat itu hanya saya yang muslim gitu. Yang lainnya ya flat-flat saja wajahnya gitu. Tapi kalau saya merasa bagaimana ini kalau jatuh ke bawah gitu. Ya, begitu Teh. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang mudah gitu teman-teman. Apalagi challenge ya tadi, barangkali tadi ya gerai, makanan dan lain-lain yang memang relate gitu ya sama kebutuhan kita sebagai umat muslim, kan nggak selalu terprovide gitu, tersedia yang ada di sana gitu. Jadi ya bertakwa semampu kita, karena Islam ini agama yang memudahkan ya. Kalau kita nggak ada air bisa tayamum, kalau kita sakit posisi sholat bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanan kita, mampu gitu ya, mampu melakukan sholat dengan baik. Kalau nggak bisa berdiri bisa berbaring, bisa duduk. Kalau nggak bisa berbaring, nggak bisa bergerak, kita bisa pakai lirikan mata gitu ya. Islam ini agama memudahkan, tapi juga menuntut kita untuk berilmu. Ya,
menuntut kita untuk berakal. Karena kalau kita tidak berakal dalam beribadah, batal ya kewajibannya, ya enggak. Cara kita sholat yang pertama harus berakal gitu, karena kita harus fokus, kita harus ngerti gitu sholat itu mau ngapain, gimana caranya kita mau sholat kalau kita nggak berakal. Maka artinya kita harus terus upgrade diri kita yang mana relate gitu ya sama kebutuhan kita baik di dunia. Kadang kita suka ditanya, Kak Meida gimana caranya agar tetap bekerja, tetap beribadah. Kerja itu ibadah, makanya sering jangan sampai kita mengecilkan gitu ya apa aktivitas sekarang. Misalnya saya nih ibu rumah tangga, susah jadi ngaji ya sebagaimana tadi saya bilang ya, tapi jadi ngurus anak itu ibadah ya, ngurus suami itu ibadah, nyuci piring ibadah, masak ibadah, nyuci baju ibadah, ngepel